Namaskar. Ya, jumpa lagi di GMT. Ya, ini spesial sekali hari ini ya. Saya kali ini 100% Indonesia karena mau ngomong soal masalah lagi hangat-hangat juga. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe GMTV, ya, follow semua ini media sosial supaya kalian tahu everything about me and about this channel. Nah, sekarang di Indonesia ini lagi musimnya mau pemilihan kepala daerah serentak, kan? Jadi ada beberapa daerah menggelar pemilihan begitu, mencari ya pemimpin baru untuk daerah mereka. Cuma tahu sendiri kan? Sekarang ini kan lagi dalam suasana prihatin gitu karena corona akhirnya susah mau apa-apa. Nah, yang bikin perkara lagi, sekarang ada peraturan katanya boleh konser, boleh jalan santai, gila, really? Padahal kalau dihitung-hitung kan tiap hari kalau di Indonesia ini kan tahu sendiri kasus kan tambah per hari ya bisa sampai 3.000 lebih. Kemarin 3.000 lebih, hampir 4.000. Berapa hari terakhir ini sudah tambah kasus hampir 4.000. Masih juga mau bikin konser tuh. Baru itu kan event yang notabene kan mengundang kerumunan ya. Undang kerumunan sebentar berkerumun tidak lihat protokol lagi. Event sudah sebentar ini cluster pasiennya banyak baru kaget. Konser drive-thru saja, posisi parkir mobil-mobilnya diatur sedemikian rupa. Nah ini, kamu bikin konser yang ini rapat umum nih. Baru undang manusia banyak tuh. Sedangkan kita punya kemampuan juga untuk urus ini barang juga. Maksudnya urus COVID juga terbatas. Tenaga kesehatan ada yang kena, meninggal juga ada. Kamu masih juga ini bikin konser tuh. Kamu tidak pikir dampak kesehatan kah? Kalau memang ini dasarnya peraturan KPU ya ubah dong. Tapi kalau dasarnya adalah undang-undang, KPU hanya ikut saja, sudah. Buat perpu lah, please. I talk directly to the point because ini mengkhawatirkan sekali. Kamu bayangkan ya, calon kepala daerah saja ada yang positif COVID. Ada calon kepala daerah. Akhirnya tes kesehatan mereka punya diskors dulu gara-gara mereka harus isolasi. Di rumah sakit kah? Ya paling di rumah sakit juga kok. Karena pasti akan dipantau terus toh. Baru pas daftar juga undang manusia banyak. Baru manusia banyak perhatikan protokol kesehatan baik. Nekat saja pergi. Berkerumun saja, tidak memperhatikan protokol apa-apa. Orang mau tertibkan barangkali yang ada mungkin yang ada malah ini petugas kena maki lagi. Padahal demi kebaikan dia juga. Aduh, runyam ya. Nah, dan sebelum itu juga di Indonesia ini sudah terlalu banyak pelanggaran, hanya penegakan hukumnya tidak jelas. Hanya omongnya pembatasan ini, pembatasan ini, pembatasan ini, pembatasan itu. Penegakan hukum tidak jelas. Akhirnya orang buat saja. Ya. Nah, belum lagi dengan musim pilkada ini, isu COVID juga mungkin bisa dipolitisasi juga untuk keperluan kepentingan masing-masing ini kandidat yang akan bertanding tuh kak. Isu COVID dibawa-bawa dalam kampanye, kan? Entah petahana mau pamer kesuksesan dalam penanganan ataupun yang pesaingnya mau serang balik, ada. Nyawa nih baru
dipolitikkan juga, bagaimana ya, kita rasa prihatin tuh, Kak. Maksudnya ini keadaan susah baru ya tapi mau tidak mau kan dengan keadaan yang begini kalau ada petahana maju lagi pasti akan disorot lah dia punya cara menangani Covid itu. Belum lagi ini apa, kalau misalnya macam-macam taktik dipakai. Tapi please lah, kalau untuk yang daerah yang agak setengah mati mau kampanye online tuh ya sebar ini apa tuh kok, sebar dia punya alat peraga kah, atau ada tim sukses print kah, bawa pi kampung kah, termasuk program-program kerja apa segala macam, kamu taruh pakai bahasa daerah kok, atau dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh orang kok, ya, atau ya pokoknya pikirkanlah tim sukses, pikirkan cara-cara yang bagaimana lah. Jangan sedikit-sedikit kerumunan, protokol kesehatan tidak jelas. Sebentar jadi klaster, ini orang seram balik, gas banyak. Kami ini apa sudah perhatikan segalanya, hanya ini orang masih bodoh saja, padahal kamu tidak atur. Bayangkan yang meninggal saja 9.000. Itu pun masih ada klaim bahwa yang meninggal itu sebenarnya lebih banyak dari yang ini apa, dari yang tercatat. Entah apa memang ini murni sebenarnya meninggal karena penyakit lain ataupun meninggal memang karena COVID tapi didiamkan saja. Itu tidak tahu toh. Ya kita positive thinking saja ya. Mungkin meninggal karena penyakit lain, hanya mungkin dimakamkan dengan proses COVID kah bagaimana kah tidak tahu. Ya. Tapi apa ya begitulah. Kalau mau kampanye itu, kalau mau buat peraturan, realistislah dengan keadaan sekarang. Masa konser musik dengan jalan santai kamu perbolehkan? Ya, baik kalau ini virtual run sendiri-sendiri, kok baru ini apa, ada jurinya kan, juri lihat ke Zoom, ukur jarak, peserta ukur jarak sendiri, asal jujur, jangan peserta ini, misalnya ya, virtual run, jarak yang harus ditempuh itu misalnya 10 kilo. Belum sampai 10 kilo dia bilang, "Sudah, Pak." Oh, sebentar ini kaget pas lihat begini, oh dia sampai 10 kilo. Anu ya. Tapi kita tahu ya, berarti dia macam begitu detektor ini jarak virtual run tuh. Nah, itu mereka belum ada. Tapi ya yang mau ditekankan di sini tolonglah kalau ini kampanye pilkada, tolong jangan undang kerumunan lah. Kamu buat konser musik, kamu buat ini rapat umum, jangan santai. Kamu cari musibah, kamu tambah perkara saja. Sedangkan calon kepala daerah saja, mana ada yang positif lagi? Menyedihkan, ya, menyedihkan. Kamu nyawa kamu punya supporter ini melayang gara-gara ini kamu tidak memperhatikan protokol kesehatan. 200.000 lebih kasus di Indonesia sampai hari ini. Tidak tahu nanti ketika pandemi lewat nanti kalau di total semua dari hari pertama tanggal 2 Maret tuh sampai sekarang ini berapa Indonesia punya? Kita lagi. Jadi tolonglah ini petinggi terkait tuh kami yang menangani itu tuh eh ini KPU kah, Bawaslu kah, atau DPR yang susun undang-undang coba lihat baik-baik. Kalau yang membolehkan kampanye itu peraturan KPU ya KPU tolonglah. Tapi kalau yang ini yang membolehkan jalan santai dan konser musik itu adalah undang-undang, sudah. Ini pemerintah buat perpu saja. Maksud DPR mau apa? Intinya DPR itu tolonglah. Lihat keadaan juga realistis. Kalau misalnya itu sumbernya dari undang-undang pemilu ya, tapi berarti KPU kan cuma ikut saja karena peraturan KPU kan dibuat menurut undang-undang pemilu. Artinya bisa lah pemerintah bikin perpu kalau ternyata terungkap itu sumbernya dari undang-undang pemilu. Karena cara-cara lama tuh tahun 2020 ini tidak bisa dipakai. Ya, mau kasih 1 juta
kasus, kamu tambah lagi sampai juta kayak beberapa negara. Janganlah, harus ditekan penyebaran. Kamu lihat, orang masa bodoh saja jalan sendiri-sendiri, masa bodoh dengan protokol, akhirnya kena lagi. Baru bukan cuma dia sendiri yang kena, orang dekat kena, keluarga kah, teman kah, bahkan orang yang tidak kenal tapi hanya berpapasan saja. Toh, baru tambah lagi dengan peraturan pilkada yang membolehkan konser kah, jalan santai kah. Kalau memang akhirnya jadi diizinkan tuh, aduh, memalukan. Kalau memang jadi diizinkan, ubahlah itu. Mumpung belum masa kampanye, baru pemeriksaan kesehatan dan belum selesai juga karena ada calon yang positif COVID lah, harus karantina lah, tunggu dia sembuh tuh baru lanjut lagi pemeriksaan. Ya toh? Jadi, tahu nggak, pihak terkait itu realistis soal aturan kampanye dalam pilkada nih. Kalau soal yang di kampung-kampung tuh, ya kamu sebagai penyelenggara coba berpikir lah. Begitu juga tim sukses tuh. Mungkin sebar ini apakah sebar alat peraga jaka atau apa gitu. Kalau orang yang ini apa, misalnya mohon maaf ya kalau ada yang buta aksara kah, bagaimana, misalnya komputer itu, apa ya, komputer itu rekam video pemaparan visi misi pakai bahasa daerah kok, begitu. Toh, baru ini orang di kampung pi putar lewat apa speaker kah, speaker berjalan gitu di kampung, orang dengar toh, supaya jangan mengundang kerumunan, begitu. Baru kalau misalnya yang pakai mobil-mobil begitu kamu atur supaya warga tuh tidak mendekat ke mobil yang sebar itu kamu punya sosialisasi itu Kak. Kalau saya sih begitu, mobil yang ada speaker tuh, ya tapi sediakan sendiri lah, jangan sewa dari apa lah, daerah lah, maksudnya jangan sewa dari, kan kadang-kadang Kominfo juga ada begitu lah, berakit lah sendiri lah, rancang sendiri kok speaker bagaimana kok, kan? Nah, jadi begitulah. Mudah-mudahan didengar, kalau tidak juga tidak apa-apa, yang penting jangan sampai jadi negara dengan sejuta kasus COVID macam beberapa negara bisa sampai juta itu hanya gara-gara pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye pilkada. Tolong kasihan, tolong apa hargai juga usaha orang-orang yang sudah menangani, dokter kah, perawat kah, karena di antara mereka juga ada yang kena, ada yang meninggal. Hargailah mereka dengan taat peraturan ya. Dan pemerintah juga penegakan hukumnya tegas. Dan jangan buat peraturan yang mengundang semakin banyak kerumunan manusia karena nanti bakal tambah klaster baru dan berpotensi membawa kita ke angka 1 juta kasus yang tidak diinginkan itu. Ya, sudah 6 digit saja, ratus ribu saja kita sudah khawatir sekali. Baru 2 saja itu hari 2 Maret kita sudah khawatir. Apalagi sekarang ratus dan nanti musim kampanye kalau misalnya tiba-tiba jadi 1 juta bagaimana? Ya toh? Mudah-mudahan tidak terjadi. So, all the best for our country and for the local election. Terima kasih untuk yang sudah nonton. So, jangan lupa subscribe Gen TV sekali lagi. Nanti habis ini akan ada video lain lagi, video reaksi penyanyi, ya, bincang-bincang soal hiburan juga dan lain-lain. Pokoknya thank you, terima kasih, namaskar.